Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Melia Putri dari kelas 12 IPA 5. Saya akan mempresentasikan tentang sintesis protein. Sintesis protein yang pertama yaitu aspek sintesis protein. Yang kedua mekanisme sintesis protein atau prokariot. Yang ketiga mekanisme sintesis protein atau eukariot. Selanjutnya ada aspek-aspek sintesis protein, yaitu ada pertama interaksi codon-antikodon, yang kedua wobble, yang ketiga ribosom dinding site, yang keempat polisomes, yang kelima ada anitiators tRNA. Selanjutnya interaksi codon-antikodon, yaitu dalam ribosom bentuk 3 pasang basa antiparalel terjadi antara codon mRNA dan antocodon tRNA. Ada gambarnya di sebelah kiri, bisa dilihat. Selanjutnya ada wobble, yaitu untuk menerangkan kelebihan kode genetik asam amino dikode oleh lebih dari satu kodon triplet yang berbeda pada 5 basa antikodon. Yang kedua ada basa 5 antikodon mampu mengalami gerakan lebih dari 2 basa lain dan dapat membentuk pasang basa non-standar sepanjang jarak antara unit-unit ribosom yang dekat. Ada gambarnya di sebelah kiri, dapat dilihat. Selanjutnya, semua pasangan basa pada posisi wobble. Tidak ada pasangan basa purin-purin atau pirimidin-pirimidin yang dibiarkan karena jarak ribosa menjadi tidak betul. Ada gambarnya di bawah, dapat dilihat. Selanjutnya, wobble pairing, non-Waston base pairing. Ada gambarnya, dapat dilihat. Selanjutnya, ribosom dinding site Dalgarno sequence, yaitu melulu untuk translasi prokaryotik. Sequence karya purin biasanya mengandung 5 agagu 3 upstream dari kodon inisiasi dalam mRNA prokaryotik ke posisi ribosom untuk inisiasi sintesis protein. Selanjutnya ada gambar Dalgarno elemen, dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya polisom, setiap transkrip mRNA dibaca simultan oleh lebih dari satu ribosom. Ribosom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya mulai membaca transkrip mRNA sebelum ribosom pertama menyelesaikan sintesis rantai polipeptida. Yang ketiga ada ribosom yang banyak pada transkrip mRNA tunggal ini disebut poliribosom atau polisom. Di sini ada contoh gambar polisom, dapat dilihat. Selanjutnya initiator tRNA. Yang pertama ada mention merupakan asam amino pertama yang dirangkai di dalam rantai protein baik pada prokariot maupun eukariot. Yang kedua ada initiator tRNA. S adalah tRNA khusus yang mengenal kode mulai AUG atau GUG dalam prokariot maupun eukariot. Yang ketiga, initiator tRNA. S berbeda dengan tRNA untuk mention. Selanjutnya, initiator tRNA Fmid tRNA Fmid dalam E. coli. Ada gambarnya, dapat dilihat. Selanjutnya, mekanisme sintesis protein atau prokariot. Sintesis protein terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada inisiasi perakit ribosom pada molekul mRNA, pemanjangan sampai siklus penambahan asam amino berulang. Yang ketiga ada terminasi dengan selepasnya rantai protein. Selanjutnya
inisiasi. Dalam prokariot, inisiasi perlu subunit ribosom dalam besar dan kecil. Selanjutnya ada mRNA. Yang keempat initiator tRNA. Yang kelima ada 3 faktor inisiasi. Selanjutnya ada gambar pembandingan ukuran yang menunjukkan ribosom cukup besar untuk mengikat tRNA dan mRNA. Selanjutnya pemanjangan. Dengan pembentukan kompleks inisiasi 70S, siklus pemanjangan dimulai. Pemanjangan terkait dengan 3 faktor. 3 faktor langkah pemanjangan yaitu pertama ada target tRNA sebagai kompleks IF sampai TU dan GTP. Yang kedua peptidyl transferase atau subunit 50S ribosomal membuat ikatan peptida dengan menggabungkan 2 asam amino tanpa input energi. Yang ketiga translokase yaitu dengan energi dari GTP menggerakkan ribosom 1 codon sepanjang mRNA mengusir UNC target tRNA dan memindahkan peptida ribosom dari mRNA. Selanjutnya ada gambar siklus penukaran IF sampai TU sampai TS. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya pembentuk ikatan peptida terjadi dengan reaksi antara polipeptidli sampai tRNA dalam sisi P dan asam amino dari amino ACYL sampai tRNA dalam sisi A. Selanjutnya translokasi. Yang pertama dalam bakteri di stret tRNA meninggalkan ribosom lewat sisi lain yaitu sisi E. Yang kedua dalam eukariot di target tRNA dikeluarkan langsung ke dalam sitosol. Yang ketiga ada IFG translokase dan GTV terikat ke ribosom dan discharge tRNA diusir dari sisi P dengan bantuan energi. Yang keempat ada peptidyl tRNA dipindahkan dari sisi A ke sisi P dan mRNA bergerak codon relatif THD ribosom. Selanjutnya ada gambar translokasi dalam E. coli. Selanjutnya ada scanning membaca sepintas. Kompleks subunit ribosom 40S terikat ke daerah 5 cap mRNA dan bergerak sepanjang scanning untuk start codon AUG. Ada ribosom AUG bermigrasi dari ujung 5 mRNA ke ribosom binding site termasuk codon inisiasi AUG. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.